Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sesi yang ketiga ini kita insyaallah akan melanjutkan apa yang kita mulai dari pembacaan kitab I'tiqad Aqidah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang dengan pembacaan kitab-kitab seperti ini kita bisa meyakini atau menambah keyakinan kita tentang apa yang ada pada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka tidak disatukan dengan wilayah yang sama. Mereka juga tidak disatukan dengan warna baju yang sama. Mereka juga tidak disatukan dengan wajah yang sama atau bahkan dengan bahasa yang sama. Namun mereka disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang sama. Inilah al-jamaah yang disebut dengan al-jamaah, persatuan mereka di atas keyakinan yang hak, keyakinan yang benar yang dibangun dari Al-Qur'an serta sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sampai kepada prinsip yang keenam yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa li walidayhi wa li walidina wa lil muslimin ajma'in. Amin. Kama qala al-mu'allif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, as-sadis wa kanu yanhauna 'anil bid'ah ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولقوله وإن تطيعوه تهتدوا. Keenam, mereka senantiasa melarang manusia dari perbuatan bid'ah, yaitu perkara agama yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Al-Imran ayat 103. Dan firman Allah Ta'ala, dan jika kalian taat kepadanya niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. An-Nur ayat 54. Iya, barakallahu fiik. Di antara prinsip keenam yang didapatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dari ribuan gurunya, mereka semua bersepakat bahwa mereka senantiasa melarang manusia dari perbuatan bid'ah, ya, yaitu perkara agama yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dari prinsip yang keenam, bahwa ternyata Imam Bukhari mendapatkan guru-gurunya ini senantiasa melarang orang-orang dari bid'ah. Apakah dengan ini guru-guru Imam Bukhari adalah Wahabi yang senantiasa melarang orang dari bid'ah? Dan alangkah keterasingannya akidah ini pada hari ini, saat orang yang melarang kepada kebid'ahan disebut pemecah belah umat, padahal inilah akidah yang diyakini oleh para ulama Ahlus Sunnah. Bahkan mulai dari abad ketiga Imam Bukhari dengan jelas mengatakannya, bahwa melarang kepada kebid'ahan itu adalah keyakinan yang biasa dikatakan atau disepakati bahkan oleh orang-orang kaum salaf. Kan Imam Bukhari dengar ini dari berbagai macam gurunya dimanapun mereka berada, ngomonginnya sama, ini lagi. Makanya ditulis oleh Imam Bukhari, mereka sepakat semua nih masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini. Dan ini tentu bukan pembatasan, banyak hal yang masih disepakati oleh para ulama salaf, lebih dari 10 hal yang akan dibicarakan oleh Imam Bukhari. Ya, tapi ini kan menandakan kepada kita bahwa hal ini ma'ruf sekali, terkenal banget di antara mereka. Di antara yang terkenal di antara mereka apa? Bahwa mereka ini senantiasa melarang orang dari bid'ah. Itu terkenal. Artinya orang-orang yang melarang dari bid'ah, ya, itu sedang mengikuti apa yang dilakukan oleh para ulama as-salaf. Ya, mereka sedang mengikuti apa yang dilakukan oleh ulama-ulama as-salaf rahimahumullahu jami'an, ya. Jadi semangat untuk melarang orang kepada kebid'ahan itu bukan keyakinan yang baru diyakini di zaman Ibnu Taimiyah rahimahullah, apalagi di zaman Muhammad bin Abdul Wahhab. Tidak, ini tuduhan-tuduhan aja. Padahal
Di sini Imam Bukhari mengatakan, kanu yanhaun. Mereka itu senantiasa melarang orang-orang dari bid'ah. Siapa? Para ulama. Kenapa para ulama senantiasa melarang orang dari kebid'ahan? Bagaimana tidak? Akidah mereka, keyakinan mereka diambil dari Rasul SAW. Yang Rasul SAW ini hampir setiap naik mimbar, Rasul mengatakan dengan wajah yang memerah, kata Rasul SAW, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Bayangin. Sesering itu Rasul SAW mengatakan perkara yang baru disebut bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Ya, di dalam riwayat yang lain dikatakan kesesatan itu tempatnya di neraka. Ini Rasulullah SAW sering mengatakan seperti ini. Ya, ini tandanya mengajarkan kepada kita bahwa di antara akidah yang mereka tidaklah keyakinan, yang tidaklah mereka berselisih di sana, bahwa mereka sepakat untuk melarang umat dari bid'ah. Ya, dari bid'ah. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah di sini beliau menyebutkan definisi bid'ah. Kata beliau, mereka senantiasa melarang manusia dari perbuatan bid'ah, yaitu perkara agama yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu bid'ah kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya. Jadi orang yang mendefinisikan bid'ah sebagaimana yang didefinisikan Bukhari itu mengikuti para ulama juga. Ya. Bahkan ini ulama salaf yang mengatakan seperti itu. Ya. Rasulullah SAW juga dalam hadisnya mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka itu tertolak, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu dalil yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalil yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, pertama itu ada surat Ali Imran ayat 103. Dalam surat Ali Imran ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ya. Allah mengatakan, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Mengapa Imam Bukhari rahimahullah ya berdalil dengan surat Ali Imran untuk menyatakan bahwa kami para salaf ya senantiasa melarang orang dari kebid'ahan. Dalilnya itu surat Ali Imran 103. Mengapa? Para ulama menjelaskan istidlal Bukhari seperti yang dikatakan Abu Uthman An-Naisaburi rahimahullah. Karena wa'tasamu bihablillah, berpeganglah teguh kalian dengan tali Allah, ini maksudnya dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Kalau seseorang memegang Al-Quran dan Sunnah, maka mereka akan senantiasa bersatu. Lalu Allah mengatakan, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Apa yang menjadikan orang berpecah belah? Bid'ah. Ya. Maka di sini Imam Bukhari rahimahullah mengatakan bahwa kami para salaf, bahkan guru-guru kami para salaf itu, mereka melarang kepada bid'ah. Kenapa? Karena bid'ah itu memecah belah. Ya, karena bid'ah itu memecah belah. Ya, itu yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Lalu dalil yang kedua yang diberikan oleh Imam Bukhari adalah surat An-Nur ayat 54. Ya, wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian mengikuti Nabi Muhammad, kalian berarti mendapatkan hidayah. Ya. Artinya orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW berarti mereka tidak dapat hidayah. Ya, jadi kalau ngomongin hidayah itu harus sesuai dengan jalurnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan sesuai juga dengan jalurnya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw. Jika mereka mau beriman sebagaimana para sahabat itu beriman, maka mereka telah mendapatkan hidayah. Artinya, siapa yang tidak meyakini apa yang diyakini oleh para sahabat, maka mereka bukan di atas hidayah. Ya, yang di atas hidayah adalah yang meyakini apa yang diyakini oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, surat An-Nur ayat 54. Dan jika kalian menaati Rasul, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Ya. Abu Uthman An-Naisaburi rahimahullah, beliau mengatakan, Man ammara sunnata ala nafsih. Siapa yang menjadikan sunnah ini petunjuk dalam hidupnya,
perkataannya ataupun perbuatannya nataqa bil hikmah, maka jika mengatakan sesuatu akan keluar kalimat-kalimat yang hikmah dan bijak. Waman ammara al-hawa ala nafsih, dan siapa yang menjadikan hawa nafsunya petunjuk bagi kehidupannya dari perkataan ataupun perbuatan, nataqa bil bid'ah, maka dia akan berkata perkataan yang bid'ah. Kenapa? Karena Allah mengatakan in tuti'uhu tahtadu. Kata Allah, kalau mau dapat hidayah, taati Rasul. Kalau Anda tidak taati Rasul, kalian tidak di atas hidayah. Ya. Kalian tidak di atas hidayah. Itu yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ya. Dan sepertinya ya, senantiasa melarang manusia dari perbuatan bid'ah ini adalah suatu hal yang sangat masyhur, sangat terkenal di antara kita, bahwa para salaf itu memang paling semangat untuk memberikan peringatan kepada orang-orang jangan sampai melakukan bid'ah. Kenapa? Orang kalau melakukan bid'ah ya, maka dia mendapatkan dosanya. Karena kasih sayang para salaf ini, mereka ingin para umat ini tidak sampai masuk ke dalam dosa-dosa bid'ah. Ya, karena para ulama dalam mengklasifikasikan dosa, ya, di antara para ulama itu ada yang mengatakan dosa paling besar itu syirik. Ya, dosa paling besar itu syirik. Lalu syirik besar dan syirik kecil. Ya, kemudian ya sebagian itu mengatakan bid'ah. Setelah syirik itu apa? Bid'ah. Baru dosa-dosa besar selain itu. Bayangin. Baru dosa-dosa besar selain bid'ah. Ya. Ini menandakan kepada kita bahwa bid'ah di dalam Islam itu betul-betul dibenci. Ya. Dosanya juga besar. Bahkan Imam Malik rahimahullahu taala pernah mengatakan, ya, siapa yang mengatakan, ya, bahwa ada bid'ah yang baik dalam agama, ada bid'ah yang hasanah dalam agama, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, maka dia telah mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu berkhianat dalam menyampaikan agama. Tandanya ada yang disembunyikan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai ada ibadah yang kita bisa melakukannya, Nabi Muhammad tidak melakukannya, berarti masih ada jalan ke surga yang Nabi tidak mengabarkannya kepada kita. Padahal di antara keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah kita meyakini bahwa Nabi SAW tuntas dalam menyampaikan agama. Sebagaimana yang disebutkan Nabi Muhammad SAW sendiri. Kata Rasulullah SAW, ma syai'an yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Tidak ada sesuatu yang dapat mendekatkan kalian ke surga, menjauhkan kalian dari neraka, kecuali telah aku jelaskan semuanya. Lihat, ya, ini ketuntasan Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan syariat. Dari sini kita mengetahui bahwa orang-orang yang melakukan bid'ah, perkara yang tidak dilakukan Nabi Muhammad SAW, ini tuduhan mereka kepada Nabi bahwa Nabi ada yang tidak disampaikan olehnya. Hingga kami nih, orang-orang sekarang butuh untuk bisa berinovasi, nambah jalan ke surga yang ini. Ya, kami juga bisa berinovasi, nambah menjauhkan diri dari neraka itu dengan ini. Ya, padahal semuanya telah tuntas. Makanya Imam Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan, apa-apa yang di zaman Nabi Muhammad sebagai agama, maka hari ini pun bagian dari agama. Dan apa yang bukan di zaman Nabi Muhammad agama, maka hari ini pun bukan agama. Ya. Dan ini simpelnya agama Islam, bahwa Bapak Ibu sekalian, ikhwah sekalian, agama Islam itu simpelnya luar biasa. Apalagi manhaj Ahlus Sunnah. Apa? Ikuti Nabi, selesai. Anda tidak dituntut untuk bikin ibadah masing-masing, tidak. Bayangin kalau kita di sini ada 70 orang dan ada perintah silahkan bikinlah bid'ah yang baik, silahkan. Maka kira-kira kita akan mendapatkan berapa bid'ah? Ya 70. Ya, pakai khilaf lagi, saya yakin. Kalau Bapak bilang, Ustadz saya nih bid'ah yang saya buat adalah sholat subuh 1 rakaat aja. Itu menurut saya cukup baik. Kenapa? Karena subuh ini kita lelah, ngantuk, cukuplah 1. Oh, menurut saya nggak baik, Pak. Yang baik itu subuh 3 atau 4. Karena justru subuh ini kita lagi semangat-semangatnya. Lihat. Itu pasti ada banyak kerancuan. Kenapa? Karena tidak ada aturan pasti tentang bid'ah hasanah, nggak ada. Ya, tidak ada aturan pastinya. Kalau itu diperbolehkan, maka ada aturan pastinya. Ini nggak ada. Ya, dan sesimpel itulah Imam Bukhari dalam mengabarkan tentang akidah. Kanu yanhauna 'anil bid'ah. Mereka dahulu melarang kepada kebid'ahan. Selesai.
Sesimpel itu agama ini butuh difahami, sesimpel itu. Makanya ada sebutan para ulama bahwa akidahnya Ahlus Sunnah itu akidahnya ajaiz, akidahnya orang-orang lemah. Kenapa akidahnya orang-orang lemah? Kenapa akidahnya ajaiz itu ajuz, orang tua? Kenapa? Karena semuanya bisa dilakukan dengan mudah. Ya, semuanya bisa dilakukan dengan mudah. Kakek-kakek umur 90 tahun masuk Islam, bisa nggak? Bisa, udah kayak masuk aja. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini akidah Ahlus Sunnah. Bisa sholat, silakan sholat. Sholatnya udah nggak bisa berdiri, duduk. Akidah ini mudahnya luar biasa. Ya, sampai nenek-nenek, kakek-kakek pun bisa mengamalkan Islam. Ya, itu Ahlus Sunnah. Itu Ahlus Sunnah. Semudah itu. Makanya disebut dinul ajaiz. Ya, agamanya nenek-nenek, kakek-kakek. Kenapa? Mudah. Yang tua lemah aja bisa gitu loh. Apalagi yang muda. Ya, semudah itu agama ini dan sesimpel itu. Ya, sesimpel ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan bid'ah, kata Imam Bukhari rahimahullah, adalah perkara agama yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu juga sangat simpel definisinya, selesai. Dan saya rasa paham semua langsung. Ya, nggak kesono kemari udah beres, udah nyampe di sini. Ya, sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW seperti itu. Ya, dan begitulah dulu akidah itu diambil. Ya, karena mungkin di waktu itu juga orang-orang itu sangat mudah menerima akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah karena bid'ahnya nggak terlalu banyak. Keyakinan menyimpang mungkin belum sampai seperti ini. Ya, belum sampai seperti ini. Ya. Fa'ala kulli hal, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini di antara hal yang disepakati oleh para ulama, mereka senantiasa melarang kepada kebid'ahan. Maka jangan lagi mengatakan orang-orang atau ustadz-ustadz yang melarang kepada kebid'ahan itu memecah belah umat. Ya. Bukan, justru mereka menyatukan umat. Yang bikin pecah bukan sunnah, bid'ah. Kalau nggak ada bid'ah kan enak, sunnah semua. Ya, ini malah terbalik. Ya, ini gara-gara ada orang-orang sunnah jenggot-jenggot ini, jadi pecah belah. Terbalik mikirnya. Justru gara-gara ada orang-orang yang suka mengamalkan sunnah itu jadi pecah. Kan kalau mau ngomongin bersatu, ya bersatu dari bagaimana Rasulullah SAW bersatu, itu baru benar. Kita memulai dari apa yang Rasulullah SAW mulai, yaitu dengan sunnah. Ya, dahulu para sahabat merupakan orang-orang dari suku masing-masing. Mereka pecah belah luar biasa. Yang menyatukan mereka adalah agama, sunnah. Ya, itu yang bikin mereka menyatu. Ya, bukan kebid'ahan, bukan. Tapi sunnah yang menyatukan mereka. Ya, fa'ala kulli hal, ini juga pesan dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dengan membawakan dari surat Ali Imran tadi, bahwa di antara keburukan bid'ah itu adalah memecah belah umat. Sedangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mempersatukan umat. Ya, mempersatukan umat. Terus lanjut yang ke-7. Sallallahu alaihi wasallam. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Ketujuh, mereka senantiasa menunjuk kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut beliau berdasarkan firman Allah Taala, dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Yang demikian itu adalah wasiat Allah kepada kalian agar kalian bertakwa kepadanya. Al-An'am ayat 193. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Bahagianya saya melihat yang ke-7 atau yang ke-6 tadi. Ya, berarti pada saat kita menyerukan manusia kepada mengikuti Nabi SAW dan mengikuti para sahabat, itu berarti sama dengan Imam Bukhari, Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, dan seluruh para ulama yang lain. Ya, ini kan yang senantiasa orang-orang salafi itu dakwahkan. Ya, yang senantiasa didakwahkan ya ini. Balik ke Nabi SAW. Lihat lagi apa yang dikatakan oleh Nabi. Lihat para sahabat Nabi. Ini yang didakwahkan dari dulu oleh para ulama as-salaf rahimahumullah dan yang mengikuti mereka. Jadi ini adalah manhaj yang memang telah dipegang oleh para ulama dari zaman dahulu. Ya, makanya disebutnya ini manhaj salaf, manhajnya orang-orang zaman dahulu. Karena orang zaman dahulu dakwahnya sudah seperti ini. Apa yang mereka dakwahkan? Ajaran Nabi dan para pengikutnya, itu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu kemudian ini Imam Bukhari rahimahullahu taala, ya,
menyebutkan kepada kita sebuah dalil dari surat Al-An'am 153. Dalam surat Al-An'am 153, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Ayat ini, ya, itu digabungkan di dalam sebuah hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Nabi SAW pernah menggaris satu garis lurus, ya. Thumma khatta an yaminihi wa shimalih. Kemudian ada garis-garisnya. Garis lagi, garis lagi, garis lagi, garis lagi, garis lagi. Ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menggambar ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk garis yang lurus ini dan Nabi mengatakan wa anna hadza sirati mustaqima. Inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu. Ini jalan yang lurus. Fattabi'uhu, ikutin yang ini, wala tattabi'us subul. Jangan ikut subul. Ini namanya subul. Apa tuh subul? Jalan-jalan kemana? Jalan-jalan, ya, jalan-jalan kesesatan, subul. Ya, kenapa? Fatafarraqu bikum an sabilih. Kalian akan berpecah dari jalan ini karena ada yang kesini 20 orang, sini 30 orang. Mungkin mulainya sama, di sini 100. Pas jalan ada yang kesini, ada yang kesini, ada yang kesini, ada yang kesini. Ya, ini namanya apa? Subul. Ini nih jalan-jalan bid'ah, ya, ini nih. Jalan selain para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa akan senantiasa ada penyeru-penyerunya di sini. Ya, siapa? Duat, dai-dai juga yang menyerukan. Ya, dai-dai juga yang menyerukan agar kita belok kepada jalan kanan dan jalan kiri, jalan yang tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jalan yang tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kalau kita mau jalan, ya, jalan dari rumah kita ke Al-Mizan, ya. Tapi kita baru jalan dikit, ada yang bilang ke Tip Top dulu yuk, ke Tip Top akhirnya. Nyampe nggak kita ke Mizan? Belum tentu nyampe, ya. Pada saat kita jalan tadinya mau ke sini, tapi begitu teman bilang ke Tip Top dulu, oh iya deh, gue mau beli ini, gue mau beli itu. Itu namanya syubhat, ya, yang akan menyingkirkan kita dari jalan kebenaran. Ya, kita jalan lagi, baru nyampe sini, ada yang ngajakin ke stadion. Apa tuh stadion? Hah? Velodrome, ya. Velodrome dulu, kita jogging dulu, gitu. Ya. Gagal ke Mizan, ya. Dan begitulah cara perjalanannya, ya. Sekarang kalau dilihat dari kita, ya, orang yang lagi jalan dari rumah mau ke Mizan, kita tahu tujuan kita ke Al-Mizan. Tapi pada saat kita datang ke sini, ke Tip Top, apa haramnya Tip Top? Pertama kita mikir begitu dulu, bahwa bagus-bagus aja, bisa-bisa aja, itu syubhat. Gak mungkin setan langsung memberikan keburukan-keburukan yang gak mungkin. Yang oke-oke dulu, yang cocok-cocok dulu. Sekarang ke velodrome apa masalahnya? Sekarang kita jogging ke sana, sehat juga, gak ada masalah. Ya, tapi akhirnya nyampe nggak ke Mizan? Nggak sampai. Itu syubhat namanya. Ini yang Rasulullah SAW mengatakan jangan ikut jalan-jalan seperti ini. Ya, kenapa? Jalan yang seperti ini nggak bikin kita sampai ke sini. Ya, jalan seperti ini nggak bikin kita sampai ke sini. Sedangkan saya berikan contoh lagi di Al-Mizan kajiannya cuma dari maghrib sampai isya misalnya. Kita mampir ke sini dulu, ntar mampir ke velodrome dulu. Bis velodrome kemana lagi? Kemana lagi? Banyak banget. Akhirnya habis waktunya nggak sampai ke sini. Itulah syubhat. Ya, syubhat itu akhirnya menghabiskan umur kita di jalan-jalan yang tidak ada ujung yang baik. Ya, makanya Rasul bilang fattabi'u wa la tattabi'us subul. Memang masalahnya banyak ini subul itu. Namanya subul. Giliran ngomongin jalan benar cuma satu. Ngomongin jalan kesesatan itu banyak, subhanallah. Ya, lihat. Makanya kita kalau mempelajari kebenaran cukup satu kebenarannya. Ya, tapi kalau kita ingin melihat keburukan dan kesesatan, maka kesesatan itu banyak. Dan mungkin ya, Bapak Ibu juga sering mendengar hadis bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan iftaraqat hadhil ummah ila 73 firqah. Umat ini akan terbagi menjadi 73 golongan. Bayangin, Pak. Bener nggak sih kita 73? Apa lebih? Ada nggak grup WhatsApp yang mengumpulkan pemikiran-pemikiran di luar jalur Nabi SAW? Kayaknya membernya lebih dari 73. Ya, kayaknya membernya lebih dari 73. Ya, walaupun semuanya admin mungkin. Ya, tapi itu 73 lebih. Kenapa? Memang sebagian para ulama bilang sabda Rasul yang mengatakan 73 itu hanya menunjukkan banyaknya, bukan pembatasan. Ya, 70-an gitu loh.
Kayak kita misalnya kita disakit hatikan sama orang misalnya, terus kemudian orang datang meminta maaf kepada kita, terus kita bilang, lu 100 kali kayak minta maaf sama gue gak bakal maafin. Gitu. Terus 100 kali, dia kalau 101 dimaafin gak? Kalau dia sampai minta maaf sama kita 101 dimaafin tidak? Tidak, karena kita bukan maksudnya 100-100-nya, bukan bilangannya. Tapi yang kita maksud sebanyak-banyaknya Anda minta maaf, saya gak mau maafin. Gitu lah. Ya. Maka sebagian para ulama bilang 73 itu ya la mafhum, bukan hal yang difahami bilangannya, bukan. Ya, tapi maksudnya itu banyak, makanya banyak banget pemikiran-pemikiran yang di luar dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak. Nah, di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung mengabarkan atau ditanya oleh para sahabat, siapa yang satu ya Rasulullah? Karena PR kalau kita pelajarin yang sesat-sesatnya banyak banget. Tapi dengan mengetahui prinsip-prinsipnya yang benar, maka di situ kita bisa lebih aman. Nah, inilah pentingnya jemaah sekalian, kita mempelajari akidah yang benar. Jadi pada saat kita melihat lain daripada ini, kita udah pasang kuda-kuda, udah nggak bisa, ini nggak benar. Ya, ini nggak benar. Ya, ini makanya pentingnya kita belajar prinsip-prinsip ya seperti ini. Ya, kalau ada orang yang mau mengajak kita di luar dari prinsip ini, kita sudah pasang kuda-kuda. Enggak, saya punya prinsip. Ya. Paling ringan contohnya misalnya ya, kita sholat wajib berapa kali Pak? 5. Itu kan udah prinsip, udah keyakinan seyakin-yakinnya. Pada saat ada orang ngajak antum sholat wajib cuma 3 kali, kira-kira antum tertarik? Apa langsung takut? Oh enggak benar ini. Nah, ini kenapa kita bisa bilang dia enggak benar? Prinsip kita udah benar itu soalnya. Kita punya 5 waktu wajib sholat, selesai. Nah, inilah fungsinya kita kalau mempelajari dasar-dasar Pak. Karena begitu dapat syubhat, dapat godaan dan lain sebagainya, kita udah punya kuda-kudanya, kita udah punya pondasinya. Oke, enggak, ini udah berbahaya. Tadi kita misalnya, kita mengatakan tentang bahwasanya kaum muslimin itu tidak bermudah-mudahan dalam mengkafirkan orang karena dosanya. Tidak. Maka begitu kita ngelihat ada orang mudah-mudah mengkafirkan orang-orang karena dosanya, apa yang kita lakukan? Berhati-hati langsung kita. Kenapa? Karena kita punya prinsip. Prinsipnya kata para ulama, hati-hati, tidak boleh sembarangan mengkafirkan orang. Itu yang kita punya. Pada saat kita memiliki prinsip tadi bahwa para sahabat itu wajib dicintai, nggak boleh benci dengan mereka. Begitu ada orang ngomongin keburukan kepada para sahabat, kita udah pasang lagi kuda-kuda kita. Kenapa? Karena kita punya prinsip. Ini manfaat usul. Ya, ini manfaat dari dasar-dasar prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa yang selalu dipelajari oleh para ulama ini? Ya agar pada saat ada syubhat-syubhat, subul-subul tadi, kita masih stay di tracknya. Ya, kita masih stay di tracknya. Ini manfaatnya. Para ulama itu mengajarkan kepada kita tentang al-usul, dasar-dasar atau prinsip-prinsip. Baik. Jadi yang ketujuh ya, bahwasanya para ulama itu mereka senantiasa memerintahkan kepada jalannya Nabi dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Di antara firman Allah Subhanahu wa taala itu adalah surat Al-Baqarah 137. Dalam surat Al-Baqarah ayat 137 Allah mengatakan, "Fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw." Kata Allah, jika mereka beriman dengan imannya para sahabat Nabi, maka mereka telah mendapatkan hidayah. Surat Al-Baqarah 137. Ini kan cukup jelas bagaimana Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala menjadikan jalannya para sahabat Nabi itu ya sebagai jalan hidayah. Juga hadis yang sangat ma'ruf, yang sangat terkenal. Rasul SAW mengatakan, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk surga kecuali mereka yang tidak mau masuk surga. Qala wa man ya'ba ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga? Qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Kata Rasul, siapa yang taat kepadaku masuk surga dan siapa yang maksiat kepadaku itulah yang enggan untuk masuk surga. Hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan tentang pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Satakhtalifu innahu man ya'ish minkum ba'di." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang hidup setelahku akan melihat perpecahan yang sangat banyak. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka peganglah sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Tamassaku biha, peganglah oleh kalian. Wa 'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Bayangin.
Ya, jadi Rasulullah SAW menginginkan kita mengikuti para sahabat Nabi Muhammad SAW, apalagi Khulafaur Rasyidin. Dalam hadis yang lain, Rasul SAW pernah sholat maghrib sama sahabat. Kemudian Rasul pulang ke rumahnya, sahabat stay. Ya, akhirnya Rasul balik lagi pas Isya. Kata Rasul SAW, kalian ngapain masih di sini? Kami tadi sholat maghrib bersamamu ya Rasulullah. Kalau bahasa kita tanggung lah kalau mau pulang. Nanti jauh lagi ke masjidnya, makanya kami tunggu engkau dan sholat Isya bersamamu. Ya. Kemudian di percakapan tersebut Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah SAW, an-nujum amanatun lis-sama. Kata Rasul, bintang itu adalah penjaga bagi langit-langit. Fa idza dhahabatin nujum atas sama'u ma tu'at. Namun jika bintang-bintang itu telah tiada, maka akan datang bagi langit kehancurannya. Lalu Rasul bilang, wa ana amanatun li ashabi. Aku adalah penjaga bagi sahabatku. Jika aku pergi, maka akan datang kepada para sahabatku apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Makanya waktu Rasul meninggal, ada fitnah di antara para sahabat. Wa ashabi amanatun li ummati, dan para sahabatku adalah penjaga umatku. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun, dan jika para sahabatku telah pergi, maka akan datang untuk umatku apa yang telah dijanjikan kepada mereka, yaitu fitnah. Ya, artinya di hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kalau Anda ingin aman, maka beradalah di belakang para penjaga tersebut. Karena kalau Anda berada di depan penjaganya, maka Anda tidak aman. Anda bikin barisan baru daripada penjaganya, Anda tidak aman. Pada saat Anda di belakang para penjaga, yaitu para sahabat Nabi Muhammad SAW, maka Anda dalam keadaan aman. Ya, dan subhanallah, prinsip ke-8 ini jamaah sekalian, ini prinsip yang paling simpel. Bahwa Allah dan Rasulnya cuma mau kita mengikutinya dan mengikuti para sahabat, selesai. Ini pula yang dijadikan prinsip besar oleh Imam Ahmad rahimahullah saat Imam Ahmad itu didebat oleh orang-orang yang ngotot banget bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Ya, Imam Ahmad cuma mengatakan, kata Imam Ahmad, Mas, ya ini Ibnu Abi Duat, ini nama ulama yang brengseknya ini Ibnu Abi Duat. Ya, kata Imam Ahmad, Mas, ini keyakinan yang kamu sedang yakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Saya mau tanya, dia bilang, ini keyakinan diketahui tidak oleh Allah, oleh Rasul, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali? Kalau diketahui oleh mereka, ya, apa respon mereka? Apakah mereka masih mendakwahkannya atau mereka diam? Kata dia, ya, diketahui oleh Rasul, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, diketahui bahwa Al-Quran itu makhluk. Baik, kata Imam Ahmad, kalau mereka mengetahui, apakah mereka dakwahkan sebagaimana Anda mendakwahkannya? Jawabannya, tidak. Tidak didapatkan dari para sahabat Nabi mereka mendakwahkan bahwa Al-Quran itu makhluk. Baik, kata Imam Ahmad, kalau begitu, kenapa Anda tidak diam sebagaimana para sahabat diam? Tapi, kalau Anda mengatakan, tidak, Al-Quran makhluk ini adalah akidah penemuan saya, Abu Bakar nggak tahu dia, Umar juga, Utsman juga, Ali juga, maka kata Imam Ahmad, berarti Anda adalah luka ibn luka, yakni bodoh kuadrat. Gak mungkin ada kebenaran diyakini sama Anda saja, Abu Bakar dan Umar lewat semua. Ya, nah itu khalifah yang lagi duduk di situ dengar kesimpulan Imam Ahmad dalam membantah mereka, itu sampai tertawa, sampai balik ke kamarnya, ngakak-ngakak dulu, balik lagi, subhanallah. Padahal Ibnu Abi Duat, ya, ulama yang brengseknya tadi, itu adalah ulamanya sultan waktu itu, ulama kerajaan waktu itu. Sedangkan Imam Ahmad itu dipenjara sudah bertahun-tahun, ya, hingga akhirnya diusirlah Imam Ahmad rahimahullah oleh khalifah tersebut, ya, diusir lagi, dibalikin ke penjara lagi, dan orang-orang ini juga dicuekin sama khalifah karena kalah. Dia kalah dengan cara yang sangat simpel, apa? Mengembalikan keyakinan ini kepada keyakinan para sahabat. Simpel banget. Ya, dan ini sama dalam contoh apapun sama. Apa yang Anda lakukan dilakukan nggak sama sahabat? Kalau enggak, yaudah kita mundur. Kenapa? Kalau itu baik, pasti para sahabat telah melakukannya lebih dahulu daripada kita. Yang semangat untuk masuk surga bukan kita doang, sahabat juga. Yang semangat untuk menjaga agama bukan kita doang, sahabat juga.
dan sahabat orang yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang semangat dan kesungguhan mereka. Kalau mereka tidak melakukan, jangan berani-berani melakukan, jangan. Ikutlah jalurnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itulah yang didakwahkan oleh para ulama rahimahumullah. 8. Assalamualaikum. إخلاص العمل لله وطاعة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم ثم أكد في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. 8. Tidak boleh memberontak kepada pimpinan yang sah berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 perkara yang hati seorang muslim tidaklah tinggi padanya: mengikhlaskan kepada Allah, mengikhlaskan amal karena Allah, memberikan nasihat kepada para pemimpin, dan senantiasa berpegang teguh kepada persatuan bersama mereka, karena doa mereka meliputi semuanya. Kemudian Allah menguatkan Nabi dengan firman-Nya, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan kepada para pemimpin kalian. An-Nisa ayat 59. Iya. Nah, ini prinsip yang ke-8 yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bahwasanya tidak boleh seseorang memberontak kepada pemimpin yang sah. Ya, lihat ya. Artinya apa yang biasa didakwahkan oleh para asatidzah, ya, salafiyin, para ahlus sunnah wal jamaah, itu tidak keluar dari prinsip-prinsip ahlus sunnah di zaman dahulu. Tapi kalau kita boleh jujur, siapa di antara medan dakwah kaum muslimin hari ini yang mendakwahkan tentang hal ini kalau bukan salafiyin? Sangat sulit dicari. Ya, yang tidak menjilat tapi mendakwahkan. Ya, tentang prinsip ini sangat sedikit sekali. Siapa? Nggak ada, kecuali mereka para ahlus sunnah wal jamaah. Nggak ada. Padahal akidah ini, prinsip ini, seperti inilah masyhurnya dan terkenalnya prinsip ini di tengah para ulama salaf zaman dahulu. Padahal kita nggak bisa tutup mata, di mereka juga ada pemimpin-pemimpin yang buruk, tapi akidah ini terus disebarkan oleh mereka. Terus disebarkan oleh mereka. Ini menandakan kepada kita bahwa akidah ini memang diambil dari Al-Quran dan Sunnah yang kita nggak boleh tinggalin. Dan ini hal yang ma'ruf di antara mereka. Ya, hari ini kalau ada para asatidzah yang senantiasa memperingatkan, mengingatkan para masyarakat untuk tetap taat kepada pemerintah yang sah, maka akan dikatakan inilah ulama-ulama yang menjilat para pemerintah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Gak ada butuhnya para ulama itu dengan pemerintah, dengan uangnya mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sama sekali. Ya, sebagian mengatakan inilah para ulama haid wan nifas. Ya, para ulama haid dan nifas, bisanya ngomongin masalah ibadah aja, giliran pemerintah disuruh taat. Subhanallahil azim. Ya, apakah mereka menghina apa yang telah disepakati oleh para ulama salaf? Ini ulama salaf ngomong gini, nggak ada di antara mereka sepakat untuk senantiasa memberontak kepada pemerintah yang sah. Nggak ada, nggak bakal ketemu dalam kitab akidah manapun. Tapi yang ada ini, ya, bagaimana para salaf ini menunjukkan bahwa di antara prinsipnya adalah tidak boleh keluar dari pemerintah yang sah. Ya, wa an la nunazi'al amra ahlah liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal. Ya, la yaghillu alaihinna qalbu mri'in muslim. Tidaklah hati seorang muslim ini terluka atau dengki padanya. Ya, apa itu? 3 hal itu adalah ikhlas beramal hanya karena Allah. Ya, kemudian ta'atu wulatil amr, taat kepada pemerintah yang sah, waluzumul jama'atihim, dan berpegang teguh kepada jamaah kaum muslimin. Hadis ini kata Imam Ibn Abdul Barr rahimahullahu taala, hadis yang mengabarkan kepada kita ada 3 hal yang akan menjaga hati seorang mukmin tetap bersih dan lapang. Apa saja? Ikhlas, memberikan nasihat dengan tulus kepada pemimpin, bukan dengan kebencian atau makar, tetapi demi kebaikan agama dan umat. Ya, dan yang ketiga, berpegang teguh kepada jamaah kaum muslimin, tidak memecah belah mereka atau keluar dari barisan mereka.
Ya, Ibnu Taimiyah mengatakan hadis ini adalah prinsip-prinsip kebaikan agama dunia, prinsip agama di dunia dan di akhirat. Ya, jadi para salaf ini mereka bersepakat untuk tidak keluar dari pemimpin yang sah. Kalau pemimpinnya nggak benar gimana? Kalau pemimpinnya benar, oke, enak, nyaman, butuh nggak ini? Enggak lah. Malah kalau ada yang mau berontak, kita yang stop. Iya pasti di stop sama masyarakat. Jangan, ini baik pemerintahnya. Malah dibutuhkan ya hadis-hadis seperti ini saat kita mendapatkan pemerintahnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Makanya banyak hadis-hadis seperti ini karena Rasul SAW telah dikabarkan oleh Allah bahwa akan ada di zaman nanti, ya, pemimpin-pemimpin kalian qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins, hati mereka seperti hatinya setan dan badannya badan manusia. Bayangin. Kira-kira akan sholat nggak tuh kalau hatinya setan? Tidak akan sholat, Pak. Nggak ada yang sholat. Kalau hari ini pemimpinnya masih sholat, ya, berdoa kepada Allah, ya, masih memerdulikan hak-hak Islam, ya, maka yang seperti ini berarti masih wajib kita taat tentunya, ya. Nggak ada qulubus syayatin, ya. Namun memang subhanallah hari ini, ya, karena masifnya pergerakan media sosial, kita ini selalu diberikan berita-berita ini semuanya rusak banget pemerintahan ini, ya, macam-macam. Kayaknya bapak lebih mengenal tentang berita-berita tersebut, ya, karena di WhatsApp ini masya Allah kita juga dapatnya dari bapak-bapak semua, ya, kadang ibu-ibu juga, ya. Wallahu alam, ya, kenapa bisa sangat masif sekali bapak-bapak. Walaupun masya Allah kadang-kadang kita ketemunya di masjid terus, tapi nggak berhenti menyalahkan pemerintah, ngata-ngatain pemerintah, nyebar gosip terus, aktif, ya, aktif baik, aktif buruk juga. Ya, ini gimana kejar-kejaran, ya, seakan-akan kayak nggak pernah dapat nasihat-nasihat tentang masalah hal ini. Nasihat hal ini diucapkan langsung oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu nyampe di WhatsApp beda lagi udah. Bukan qala Rasul, qala WhatsApp. Ya, WhatsApp ngomong apa? Qala TikTok. Iya, lanjut terus. Ya. La haula wala quwata illa billah. Ya, barakallahu fikum Bapak Ibu sekalian, ya. Nggak akan ada pernah berhentinya. Kalau kita ngikutin masalah dunia, kita akan terpancing untuk senantiasa menghina mereka. Padahal kalau kita hina habis-habisan pun nggak ada perubahan. Yang berubah amal buruk kita lebih banyak. Ya, sedangkan di satu sisi yang lain, ya subhanallah, banyak di antara kita juga lalai dengan Al-Quranul Karim. Bukan kita nggak peduli dengan berita-berita yang ada, tapi kasih porsi nggak usah banyak-banyak lah. Jangan jadi sibuk kita ngomongin A, B, dan C, urusannya dunia semua. Jangan. Apalagi mohon maaf, yang sudah umur 50 ke atas, 60 ke atas, ya subhanallah. Baca tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran ini 30 juz, tafsir banyak di mana-mana ada. Bisa dibaca. Baca Al-Qurannya, khatamin berapa kali. Ya, terus itu insya Allah lebih menyenangkan hati. Kalau di situ di WhatsApp lebih menyedihkan hati. Ya Allah udah tua ada penyakitnya sedih lagi. Jangan seneng gitu, ya, dengan amalan-amalan. Ya, hatta yang muda-muda juga sama. Ya, jangan terlalu sibuk dengan hal seperti itu. Bahkan karena itu biasanya merampas kesenangan kita itu. Ya, merampas kesenangan kita. Karena apa? Berita itu semua nakutin isinya. Ya, kita yang udah belajar tentang takdir aja ngelihat lagi, wah parah. Waduh, gimana ke depan dagangan kita ini? Ya subhanallah, kita boleh lihat itu, kita boleh pasang strategi lain, cuma untuk ragu dengan rezeki yang nggak boleh. Karena Allah udah kasih rezeki buat kita sudah. Ya, kenapa? Karena seringan lihat WhatsApp-nya, beritanya dibanding lihat qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian Imam Bukhari rahimahullahu taala, beliau membawakan ayat surat An-Nisa. Ya. Qul ati'u Allah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum, kata Allah Subhanahu wa taala, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pada ulil amri di antara kalian. Ya, taat kepada ulil amri di antara kalian, ya. Nah, ini juga ayat di antara ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita wajibnya taat kepada pemerintah yang sah, ya. Terus lanjut 9. وألا نرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
9, tidak boleh memerangi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga luar biasa. Ternyata di antara prinsip yang senantiasa didengungkan oleh mereka kaum salaf, bahwa mereka mengatakan tidak boleh memerangi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjaga darahnya, kehormatannya dan hartanya. Maka nggak boleh dalam Islam menumpahkan harta orang lain, tidak boleh. Di antara dalilnya ya cukup banyak. Di antaranya adalah apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Ya, kata Rasulullah SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia hingga mereka mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fa idza fa'alu dzalik, jika mereka telah melakukannya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Kalau mereka telah melakukannya, maka terjagalah darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam. Ya. Nah, ini prinsip Ahlus Sunnah yang satu ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah prinsip yang senantiasa dibedakan Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Kenapa? Lihat, jika Ahlus Sunnah menguasai satu wilayah, ya, maka orang-orang ahli bid'ah tidak ada yang sampai diperangi lewat darah-darah mereka, tidak. Tapi beda. Begitu orang-orang ahlul bid'ah yang menjadi menguasai satu wilayah, maka yang mereka pertama kali incar untuk dibunuh oleh mereka adalah Ahlus Sunnah. Kejadian di Yaman di antara kejadian yang paling terlihat. Bagaimana waktu mereka Houthi dan kawan-kawannya ini memimpin, maka yang pertama diincar adalah Salafiyin, Ahlus Sunnah. Mereka bom masjid-masjidnya biar mati semuanya. Lihat, gak ada di antara Ahlus Sunnah yang seperti itu. Sebesar-besarnya permusuhan Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah, pasti dilihat ini sampai menuju ini kekufuran atau bukan. Kalau bukan, tidak akan ada yang main perang-perangan, gak ada. Ya, semua didakwahkan dengan lisan. Ya, tidak dibunuh, ya, tidak dibunuh. Begitu juga orang Khawarij. Di antara musuh pertama orang-orang Khawarij adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka lah yang akan dibunuh pertama kali oleh orang-orang Khawarij jika orang-orang Khawarij menguasai suatu wilayah, pasti. Ya, orang Khawarij, naudzubillah min dzalik, ya. Mereka yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala untuk dibantah di poin ke-9, bahwa kita umat Nabi Muhammad tidak boleh mengangkat senjata kepada umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan, Pak, di antara hadis yang menjelaskan kepada kita tentang mahalnya darah seorang muslim, ya, selama dia muslim, mau dia melakukan bid'ah tapi masih dalam koridor Islam, maka tidak boleh sama sekali darahnya ditumpahkan. Orang kafir saja, apakah seluruh orang kafir ditumpahkan darahnya boleh? Tidak boleh. Cuma kafir harbi, kafir yang berperang dengan kaum muslimin, ini yang boleh. Ya, kalau kafir selain yang berperang dengan kaum muslimin terjaga darahnya. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengancam, ya, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Dengarkan hadis Rasulullah SAW. Kata Rasul, siapa yang membunuh seorang kafir yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin tidak akan mencium aroma surga. Bayangin, Rasul ngancam orang muslim. Iya, Rasul ngancam orang muslim yang berani membunuh orang kafir. Bayangin. Lam yarah raihatal jannah, tidak akan mencium aroma surga. Aromanya aja tidak akan dia cium, apalagi masuknya. Ya, ini luar biasa penjagaan Nabi Muhammad SAW tentang hak-hak mereka. Ya, maka kalau sama orang kafir Nabi begitu, gimana sama orang Islam? Ya, gimana sama orang Islam? Makanya waktu Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu ditugaskan berperang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hingga Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu mengincar satu orang yang telah menebas banyak dari jiwa para sahabat Nabi. Hingga akhirnya Usamah bin Zaid cari orang tersebut, dapat orangnya, dijatuhin sama Usamah. Begitu mau ditusuk sama Usamah, dibunuh, orang itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya subhanallah. Kalau kita bilang, lu dari mana aja tadi? Ya, udah bunuhin A, B, C, dan D, nggak ngomong apa-apa. Giliran pedang saya sudah di hadapan Anda mengatakan la ilaha illallah, dibunuh langsung mau sama. Nah itu ada beberapa para sahabat ngelihat, lapor sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Usamah
qatala rajulan qad ashhadu an la ilaha illallah, qad yashhadu an la ilaha illallah. Ya Rasulullah, Usamah dia ngebunuh orang yang sudah syahadat ya Rasulullah. Dipanggil sama Rasul SAW. Saat dipanggil oleh Rasul SAW, Rasul mengatakan, ya Usamah, aqatalta rajulan qad yashhadu an la ilaha illallah? Usamah, betul engkau telah membunuh seseorang yang mengatakan la ilaha illallah? Kata Usamah, ya Rasulullah, dia cuma mengatakannya karena takut dengan pedangku, tidak ikhlas. Dia hanya takut dengan pedangku. Di situ dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya Usamah, hal syaqaqta qalbah? Usamah, kok berani-beraninya menilai niatnya orang? Apakah engkau telah membelah dadanya hingga mengetahui niatnya? Kata Usamah, mintakan ampun kepada Allah ya Rasulullah. Usamah tahu dia salah. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Usamah, kaifa law jaa la ilaha illallah yaumal qiyamah? Wahai Usamah, bagaimana jika la ilaha illallah orang tersebut datang di hari kiamat menghujatmu? Kata Usamah, ya Rasulullah, mintakan ampun kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, ya Usamah, bagaimana jika la ilaha illallah orang tersebut datang di hari kiamat menghujatmu? Ya Rasulullah, mintakan ampun kepada Allah untukku. Apa kata Rasul? Ya Usamah, bagaimana jika la ilaha illallah orang tersebut datang di hari kiamat menghujatmu? Sampai kata Usamah, aku berharap di hari itu aku belum masuk Islam, kata Usamah. Karena aku disudutkan oleh Rasul SAW karena apa yang aku lakukan. Lihat, ya, ini menandakan kepada kita Rasul SAW tidak ridho Usamah membunuh orang, padahal orang itu sudah kita lihat, ya. Dia nggak ngomong la ilaha illallah kecuali pedang Usamah sudah di hadapannya. Bahkan seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, jika ada di dalam peperangan orang yang memutus tanganku ya Rasulullah, kemudian aku kejar dia berlindung di belakang pohon, lalu aku ingin menebasnya dan dia mengatakan la ilaha illallah, jika aku bunuh dia, bolehkah ya Rasulullah? Apa kata Rasul? Tidak boleh. Jika dia telah mengatakan la ilaha illallah, tidak boleh. Bayangin. Jika anda masih melakukannya, kata Rasulullah SAW, maka kamu di tempat orang tersebut dan orang tersebut di tempatmu. Apa? Kamu yang salah, dia yang benar. Bayangin. Terjaganya seseorang yang telah mengatakan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi wa an la yara sayfa ala ummati Muhammad. Jadi para ulama itu senantiasa mendakwahkan ini, enggak boleh ya memerangi umat Nabi Muhammad, enggak boleh. Ya, nggak boleh menumpahkan darah mereka, nggak boleh membunuh mereka. Ya, padahal hari ini kita bisa melihat di berita-berita nggak kesepian dengan berita pembunuhan. Ya, saudara bunuh saudaranya, tetangga bunuh tetangganya, begini segala macam, urusannya duit paling. Ya, padahal sama-sama sholat. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ya, taib. Itu yang ke-9, yang ke-10. Assalamualaikum. Waqala al-Fudayl لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. قال ابن المبارك يا معلم الخير من يجتهد على هذا غيرك. 10. Ubay bin Ka'ab berkata, jika aku memiliki satu doa yang mustajab, sungguh tidak akan aku tanyakan kecuali untuk pemimpinku, karena jika pemimpin baik, maka negeri dan rakyat akan menjadi aman. Ibnu Mubarak berkata, wahai yang menjalankan kebaikan, siapa yang bisa melakukan hal ini selain dirimu? Allahu Akbar. Betapa asingnya perkataan ini, subhanallah. Ana nggak tahu, mungkin bapak-bapak senior yang bisa lebih mewakili, ya. Apakah athar dari Fudail bin Iyad ini memang telah terkenal dari zaman dahulu, atau pada saat kajian sunnah ini mulai banyak dan perkataan Fudail bin Iyad ini akhirnya berkembang? Saya rasa saat kita mulai melihat adanya para asatidzah yang mendakwahkan sunnah, perkataan Fudail bin Iyad ini akhirnya terdengar kembali di telinga kita dengan sangat masif. Padahal ternyata ini kata Imam Bukhari, perkataan Fudail bin Iyad ini dinukilkan oleh 1000 lebih dari guru-guruku dimanapun dia berada. Bayangin. Tapi keyakinan ini begitu asing dianggap oleh banyak orang. Ya, asing luar biasa. Kok doain pemerintah? Subhanallahil azim. Ini ternyata akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya para ulama, ya, dalam mensyarah perkataan Fudail bin Iyad, inilah pembeda antara Ahlussunnah dan non-Ahlussunnah. Non-Ahlussunnah itu hobinya mencela dan berdoa keburukan bagi pemerintah. Sedangkan Ahlussunnah melihat sebaliknya. Dia lebih suka untuk berdoa kebaikan kepada pemerintah. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau sampai bilang, "Lau kanat li da'watun mustajabah
lam aj'alha illa fi imam. Allahu akbar. Jika aku memiliki satu doa yang mustajab, sungguh tidak akan aku panjatkan kecuali untuk pemimpinku. Gimana Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu lagi umroh dapat sholat atau dapat berdoa di multazam, bersandar di Ka'bah, mustajab. Habis keluar duit sampai 60 juta umroh, ya. Kira-kira apakah atau apa doa yang akan kita panjatkan di situ? fulus. Ya, fulus, bora-bora ingin pemimpin. Ingat fulus terus. Ya. Kalau nggak fulus ya sehat, fulus lagi sehat lagi, fulus lagi sehat lagi. Hidup cuma sebentar, kenapa fulus sehat mulu? Ya, kita butuh tentang hal-hal akhirat padahal. Fa'ala kulli hal, coba aja, ya. Kita sering menemukan waktu-waktu mustajab di antara zuhur, di antara azan dengan qomat. Kita angkat tangan. Pernah nggak tuh kita doain pemimpin kita? Ya, pada saat lagi hujan kita doakan. Pada saat kita tahajud kita bangun kita doakan. Ya, di sujud kita doakan. Alangkah asingnya amal ini. Ya, padahal ternyata ini di antara prinsipnya para salaf. Mendoakan kebaikan kepada pemerintah. Yang ada kita bete terus. Dia tidak pernah mendoakan, ya. Mencela tidak akan berbuat apa-apa, doa pun tidak. Ya, mendoakan juga tidak. Makanya Fudail bin Iyad rahimahullah luar biasa kalimatnya. Bayangin Pak, kalau dapat satu permintaan mustajab, mau dipakai buat apa? Kata Imam Fudail bin Iyad, illa fi imam. Aku doain pemimpin aja. Allahu akbar. Li'annahu idza salahal imam amana al-bilad wal ibad. Karena kalau pemimpinnya baik, aman semuanya. Allahu akbar. Ini fikihnya terlalu dalam mungkin ya. Bukan sangat dalam, terlalu dalam, ini luar biasa. Sampai yang mendengarnya Ibnul Mubarak aja kagum. Ibnul Mubarak kagum. Ya muallim al-khair, ini si orang ngajar kebaikan. Man yajtari ala hadza ghairuk. Siapa yang bisa berbicara seperti ini kecuali engkau? Bisa sampai mikir seperti itu cuma kamu doang gitu. Dan kita sebenarnya setuju memang. Kalau pemimpinnya kita doain kemudian jadi baik, kita dapat manfaatnya. Ya, kita dapat manfaatnya. Kita setuju tentang hal itu. Tapi yang bisa mengatakannya, membuka cakrawala itu, ya tadi Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Ya, makanya para ahlus sunnah wal jamaah itu senantiasa mereka mendoakan para pemimpin mereka agar para pemimpin itu berada di atas taufiknya Allah Azza wa Jalla, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang baik bagi rakyat dan kaum muslimin. Ya. Ini yang mungkin apa yang bisa kita lakukan itu. Ya, untuk bisa mendoakan pemerintah, dan ternyata mendoakan pemerintah kebaikan itu adalah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sebaliknya kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, beliau bilang, wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan, kalau kamu melihat seseorang yang mendoakan keburukan bagi pemimpin, fa'lam annahu sahibu hawa, ketahuilah bahwa dia adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Wa idza sami'ta ar-rajula yad'u lis-sultana bis-salah, dan jika kamu mendengar ada seseorang yang berdoa kebaikan bagi pemimpinnya, fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah, maka ketahuilah dia adalah ahlu sunnah insyaallah. Ya. Kenapa? Karena di antara syiar yang dimiliki Ahlus Sunnah adalah mereka mendoakan pemimpin mereka, dan berdoa untuk pemimpin, ya. Berdoa untuk pemimpin itu di antara nasihat kepada penguasa. Ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihat. Qulna liman, kepada siapa ya Rasulullah? Qul lillahi wa li kitabihi lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa lil a'immatil muslimina wa ammatihim. Kata Rasulullah SAW, nasihat itu untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, dan untuk pemimpin-pemimpin dan mayoritas dan masyarakat kaum muslimin. Ya. Nah, di antara bentuk nasihat kita kepada pemimpin itu adalah mendoakan mereka. Karena nasihat yang dimaksud di situ adalah berbuat baik. Ya, di antara perbuatan baik adalah berdoa kebaikan bagi pemimpin. Ya.
Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Dengan ini maka kita selesai dari pembahasan akidah i'tiqad al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan kalau kita lihat dari 10 hal tersebut, ya, 10 hal yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, maka saya kira yang paling dekat hari ini dengan keyakinan-keyakinan ini dan apa yang didakwahkan itu adalah orang-orang yang biasa disebut dengan Wahabi. Ya, ini paling dekat dengan apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Selain mereka, saya rasa tidak sampai mencakup 10-10-nya. Ya, namun Wahabi itu kata mereka, tapi yang benar adalah itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah, As-Salafiyyin. Ya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, wafat di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Kita apa yang kita lakukan sekarang? Ada pertanyaan? Hah? Kuis lagi. Oh, ada yang mau tanya. Fadhal. Asal jangan susah-susah, nggak masalah. Ya. Ustaz, boleh langsung bertanya atau pakai kertas? Sebaiknya pakai kertas, ya. Sebaiknya pakai kertas. Saya tungguin pakai kertas. Sembari nungguin pakai kertas, boleh kita kuis. Kuis sudah siap kuis? Nah, kasih kuis dulu. Baik, buat laki-laki dulu. Ya, laki-laki dulu. Sebutkan, ya, untuk bapak-bapak dulu ya. Sebutkan 5 prinsip yang disebutkan Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab yang kita pelajari. 5 saja. Siapa yang bisa sebutin? Silakan Pak, ujung. Iman itu perkataan dan perbuatan. Lalu Al-Quran kalamullah. Terus kebaikan keburukan terjadi atas takdir Allah. Terus tidak mengkafirkan ahli kiblat. Barakallahu fiik. Lalu tidak mencela para sahabat. Barakallahu fiik. Ya, jazakallahu khair. Buat ibu-ibu, apa yang dimaksud dengan dinul ajaiz tadi? Dinul ajaiz buat ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang menjawab? Ada, alhamdulillah. Apa jawabannya? Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Wassalam. Aku ingin menjawab. Itu ajais artinya semua orang bisa melakukan. Karena akidah Ahlussunnah adalah akidahnya orang-orang lemah, Ustaz. Ya, akidah orang lemah itu maksudnya gimana? Semua orang bisa melakukan, jadi semua level, semua umur dari anak kecil sampai lansia bisa melakukan. Karena akidahnya mudah. Barakallahu fiik, betul Bu. Jazakillah khair, betul jawabannya. Baik. Pertanyaan dulu aja, nanti baru hadiah lagi. La ilaha illallah. Baik, ini ada yang bertanya. Pertama, apakah kita boleh menabung atau berinvestasi untuk jaga-jaga di masa yang akan datang karena anak-anak masih sekolah? Apakah ini termasuk tidak percaya takdir? Sedekah tetap kita lakukan, ya. Masalah menabung, ya, mayoritas para sahabat membolehkan. Karena memang itu yang kita fahami dari para ulama, bahwa membeli aset-aset, ya, untuk nanti kalau kita wafat, kita meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan memiliki harta, itu juga sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu juga sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bukan bentuk ketidakpercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru ini adalah bentuk usaha kita yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi untuk nabung, investasi nggak apa-apa, tapi jangan sampai keliwat bakhil alias pelit.
Ya, karena beberapa orang itu ya, saya berikan contoh, misal ya anaknya masih TK. Saya udah mulai ini Ustadz, apa namanya yang nyimpen duit di bank itu? Deposito. Saya udah masukin deposit buat anak-anak saya kuliah. Kuliah. Anaknya masih TKA. Ya, maksud saya ya ini kayaknya rada lebay gitu ya. Saya khawatir itu masuk kepada suudzon kepada Allah bahwa Allah tidak akan memberikan rezeki lagi. Ya, saya khawatir ke sana. Ya, saya khawatir ke sana. Maka yang normal-normal aja gitu. Ya, kalau memang ada kebutuhannya, kita ada tujuannya, ayo kita investasi, kita nabung. Tapi kalau nol tujuannya, ya nabungnya jangan ekstrim-ekstrim. Ya, karena dulu la ilaha illallah. Abu Dzar atau Abu Darda, saya lupa. Di antara Abu Dzar atau Abu Darda, dia punya pendapat ekstrim, tidak boleh nabung. Ya, tidak boleh nabung. Sampai beliau diasingkan di zaman Utsman gara-gara orang-orang sekitar itu mengejek beliau karena pendapatnya. Ya. Fala kulli hal ya, boleh menabung insyaallah taala dengan proporsional, jangan berlebihan. Kedua, adakah doa khusus untuk menolak takdir buruk? Ya. Mungkin ada ya, cuma saya nggak hafal ya. Mungkin ada. Tapi secara umum boleh doa seperti itu. Yang ketiga, apakah dosa syirik bisa diampuni apabila telah bertaubat? Bisa. Ya, bisa. Dosa syirik selama kita telah bertaubat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para sahabat Nabi pun mereka orang yang menyekutukan Allah. Namun mereka bertaubat dan memperbaiki keislaman mereka hingga mereka menjadi orang-orang yang paling bertauhid. Ya, orang-orang yang pertama-tama akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang melakukan dosa apapun jika dia bertobat akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Ustadz, apakah ada doa khusus untuk guru-guru kita yang masih hidup atau sudah wafat? Sebenarnya doa-doa khusus sih enggak ya, tapi secara umum aja. Orang yang telah wafat kita doakan seperti doanya jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulah wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi min al khataaya kama yunqqa thawb al abyad min ad danas wabdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al jannah wa a'idhhu min al 'adzab al qabri wa 'adzab an nar. Itu boleh. Atau biasa ucapan-ucapan singkat dari doa, berkata Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, itu yang untuk meninggal. Yang masih hidup biasanya doakan dengan hafizahullah, semoga Allah menjaganya. Ya. Jadi kalau doa khusus tidak ada, tapi doa-doa umum ada untuk yang meninggal ataupun sudah wafat. Biasanya yang masih hidup disebut hafizahullah dan yang wafat itu disebut dengan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Bagaimana kita menyikapi takdir buruk yang menimpa kita seperti kemiskinan, sakit, kadang kita suka nggak kuat menghadapi ini semua. Cara menghadapinya ya, beriman kepada Allah Azza wa Jalla bahwa takdir itu pun Allah yang pilihkan. Ya, kemiskinan Anda, sakitnya Anda, Allah yang pilihkan. Yang mungkin kalau Anda tidak memiliki hal itu, Anda akan jauh dari Allah. Ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Ya. Jadi yakini dulu bahwa itu memang pilihan dari Allah Azza wa Jalla buat kita. Bukan berarti kita tidak berusaha untuk sembuh atau kita tidak berusaha keluar dari kemiskinan, tetap berusaha. Tapi keadaan kita hari ini itu pilihan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, untuk menyikapinya kita bersabar. Karena dalam sabar itu banyak hikmahnya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin karena perkaranya semuanya baik. Karena kalau ditimpa dengan keburukan dia bersabar, fakana khairan lah, maka itu baik baginya. Dan jika ditimpa kebaikan kemudian dia bersyukur, ini juga baik baginya. Walaisa dzalika illa lil mu'min. Maka tidaklah hal itu didapatkan kecuali orang yang beriman. Ya. Makanya Allah mengatakan setelah berbicara tentang musibah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman dengan musibah itu dari Allah, Allah kasih hidayah hatinya. Ya, Allah kasih hidayah hatinya. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjawab.
Imam Bukhari memiliki 1000 guru. Apakah sebelumnya sudah ada kriteria standar untuk dijadikan guru? Iya ada pasti, ya. Jadi kriteria standar ya itu yang pertama adalah akidahnya lurus. Ya, untuk menjadi guru kita itu akidahnya lurus. Ya, akidahnya lurus, amalnya juga baik. Yang kedua, punya track record belajar. Punya track record belajar. Jadi kalau akidah lurus aja nggak punya track record belajar yang benar, maka tidak pantas untuk dijadikan guru. Sampai kita tahu belajar di mana. Karena ya, sebagaimana Imam Bukhari mengatakan guru saya A, B, C dan D, maka ilmu itu ada nasabnya, sebagaimana nasabnya manusia. Dari siapa Anda mengambil ini? Ya, dari fulan. Fulan ini belajar sama siapa? Fulan belajar sama siapa? Belajar sama siapa? Terus seperti itu. Ya. Jadi harus ketahuan track record belajarnya. Ya, track record belajarnya. Kalau hari ini ada universitas-universitas, lulusan dari mana, ya, itu juga bisa menjadi track record apa? Belajar. Belajar akidah, sama siapa belajar akidah? Itu ada satu lulusan Amerika. Lulusan Amerika tapi belajar akidah. Ini kita nggak ketemu nih. Gitu. Ya, kenapa? Nggak jelas nih gurunya siapa, belajar di mana. Di Amerika ambil di mana? Iya, dia ambil itu engineering. Engineering di Amerika pulang ngajar akidah. Nggak nyambung siapa gurunya gitu loh. Ya. Tapi kalau universitas apa? Ini belajar dulu di Libya misalnya, atau di Madinah, atau di Mekah. Nah, kita masih nyambung. Oh iya pas. Ya, karena sesuai. Namun kalau untuk lebih mudahnya Bapak Ibu sekalian, tidak ada jalan yang lebih mudah dan lebih aman untuk mencari seorang guru dibanding rekomendasi dari guru yang kita percaya. Ya, rekomendasi dari guru yang kita percaya itu jalannya para salaf juga. Ya, udah kita tanya aja, Ustaz, yang ini gimana? Ya, kita percaya sama Ustaz ini, kita tanya. Karena yang mengerti dokter yang kompeten ya dokter juga. Kalau kita iya aja dikasih obat apa juga iya aja. Karena kita nggak ngerti. Tapi begitu nanya sama dokter lain, baru dokter lain yang akan menyebutkan. Ya, begitu. Apa yang dimaksud dari poin 3? Kemudahan datang dengan kesulitan. Kemudahan datang dengan kesulitan. Apanya yang mudah Ustadz ketika sedang menjalani kesulitan? Maksudnya, tidaklah kesulitan itu datang dalam kehidupan kita kecuali Allah sudah berikan jalan kemudahannya. Ya, bahkan Ibnu Abbas mengatakan di dalam tafsiran inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam satu keburukan ada banyak kebaikan, sesungguhnya dalam satu kesulitan akan banyak kebaikan, akan banyak kemudahan. Kata Ibnu Abbas rahimahullahu taala radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tidaklah kesusahan masuk ke dalam satu kamar kecuali kemudahan ikut di kamar tersebut. Ya, makanya untuk seorang mukmin akan senantiasa kesulitannya itu berakhir. Ya, akan senantiasa kesulitannya berakhir. Apakah Imam Bukhari menikah dan mempunyai keturunan? Setahu saya sih iya. Ya, beliau menikah dan mempunyai keturunan. Namun tadi biografi yang saya sebutkan itu cuma singkat saja. Ya, tapi setahu saya dia termasuk ulama yang menikah juga dan mendapatkan keturunan. Ya, mendapatkan keturunan. Karena sedikit sekali ulama-ulama yang jomblo itu sedikit. Mohon nasihatnya untuk kami yang menuntut ilmu mengenai menuntut ilmu dengan sebanyak-banyaknya ustaz seperti belajar Imam Bukhari. Ala kulli hal, kalau maksudnya nasihat mencari guru, jangan sembarang guru, karena Imam Bukhari semua gurunya bersepakat dengan apa yang kita bacakan tadi. Artinya semua gurunya itu adalah ahlu sunnah. Ya, jadi kita membanyak-banyakan guru, ya, itu yang penting standarnya sama. Ya, kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tidak lagi ada manusia yang Allah berikan ilmu secara utuh kepada satu orang. Itu udah nggak ada. Itu Rasul dulu udah 1400 tahun yang lalu. Sekarang udah nggak ada. Ada satu ustadz unggul di sini, yang satu lemah di sini. Pasti gitu. Ya. Dan nggak mungkin dan nggak boleh juga ada ustadz mengatakan belajar sama saya aja, yang lain nggak boleh. Ya konyol juga, nggak bisa emang. Ustadznya saya yakin juga punya banyak guru. Ya, punya banyak guru. Fa'ala kulli hal, yang dimaksud itu adalah kita belajar dengan orang-orang yang jelas dan tidak boleh
mengkultuskan seorang guru. Apa doa buat saya yang belum yakin pada keimanan saya karena sudah nggak kuat atas takdir saya? Ya akhi barakallahu fiik, ya. Tenanglah, takdir antum itu tidak menjadi takdir paling buruk. Tidak ada takdir yang lebih buruk daripada takdirnya Fir'aun, takdirnya Abu Lahab dan Abu Jahal. Ya, sekarang antum buktinya nanya sama saya di masjid, apakah ini bukan takdir yang baik buat kita? Ini takdir yang baik buat kita. Ya, antum gak dikumpulin di gereja sama Allah atau dikumpulin di Konghucu sana sama orang-orang Konghucu sana di wihara-wihara, tidak, dikumpulkan di masjid. Ya, maka perbaiki prasangka Anda kepada Allah Azza wa Jalla. Perbaiki, ya. Allah tergantung prasangka hambanya. Maka buatlah Anda percaya dengan Allah dengan segala kebaikan. Jangan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang selalu memberikan keburukan bagi Anda. Jangan. Jadilah hamba yang bersyukur dengan hal-hal kecil yang Allah berikan. Niscaya Allah akan memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat besar. Ya. Dan kalau kita bisa bersyukur dengan nikmat iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita walaupun sedikit, maka itu akan menjadi suatu hal penambahan bagi kita. Sekarang Anda ada di masjid, maka itu tanda dari keimanan. Ya, apalagi kalau Anda ikut daurahnya dari pagi sampai sekarang. Ya, orang munafik belum tentu sanggup. Ya, orang munafik belum tentu sanggup. Maka ini mudah-mudahan indikasi akan kebenaran iman yang kita miliki, akan semangat kita untuk bisa meyakinkan diri kita tentang Rabbul Alamin. Ya. Maka hal ini harus disyukuri bahkan. Ya, ini ada tanda kebaikan yang Allah inginkan kepada Anda wahai penanya dan setiap kita yang mendengar. Ya, berkumpulnya kita di sini ini murni pemberian karunia dari Allah Azza wa Jalla. Saya tahu di sini nggak semua atau semua dari antara kita punya kesibukan masing-masing. Ini hari apa? Ahad hari keluarga, tapi kita milih ke sini. Ya, ini karunia dari Allah Azza wa Jalla. Ini karunia dari Allah SWT. Syukuri itu, ini takdir yang baik buat kita nih pagi hari ini sampai siang ini. Maka saya bilang di awal, kalau tidak mendapatkan apapun kecuali waktu kita dipakai untuk tidak ada yang dosa, ini kebaikan buat kita. Wallahi kebaikan dari Allah. Ya akhi subhanallah, kalau kita duduk di rumah sambil main handphone, udah berapa banyak dosa yang kita dapetin. Wallah kita di sini alhamdulillah. Selama kita bisa fokus berjam-jam, waktu istirahat juga mungkin kita ngobrol sama teman-teman. Ini subhanallah, minimal kita tidak melakukan dosa-dosa yang menyebabkan kita mendapatkan siksa Allah Azza wa Jalla. Wallah ini takdir baik luar biasa. Ya akhi, tidakkah kita bersyukur dengan takdir baik ini? Wallah bersyukur ya akhi subhanallah. Ini harus membuat Anda yakin bahwa Allah menginginkan kebaikan bagi diri Anda. Ya. Ini takdir yang luar biasa baiknya, ya. Dan untuk doa, ya, sebenarnya ada, tapi lagi-lagi ya, saya tidak hafal lafaz-lafaznya. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad, ya, wa yaqinan la yanqati'. Ya Allah, aku meminta kepadamu iman yang tidak murtad darinya dan keyakinan yang tidak terputus. Ya, maka iman dan yakin ini memang sesuatu yang patut untuk kita minta. Namun perhatikan, ya, iman itu jamaah sekalian itu berasal dari ilmu, ya. Berasal dari ilmu. Makanya iman itu terbentuk dari ilmu-ilmu tentang Allah yang kita miliki, maka ada keyakinan. Ya, kalau kita malas belajar pengajiannya, ya iman nggak bakal naik. Susah. Karena apa yang mesti kita yakini kalau kita nggak punya ilmunya? Maka kita mesti ada yang kita yakini dengan belajar. Ya, mesti ada yang kita yakini dengan belajar. Sekarang kita dengar bahwa Allah punya sifat. Di antara sifatnya sifat kalam. Mungkin kita tahu, tapi dengan mendengar lagi kita akan tambah yakin. Ya, apalagi ini yang kita dengar adalah perkataan Bukhari, ya tambah yakin kita. Apalagi Bukhari mengambil dari ribuan gurunya di zaman dulu, ya tambah yakin kita. Nah, itulah iman. Ya, itulah iman. Bagaimana cara membedakan golongan Khawarij dan Ahlus Sunnah? Karena kalau dilihat secara eksplisit, untuk berpakaian hampir menyerupai. Tetapi ketika di masyarakat luas, Wahabi yang dituduh suka mengkafir-kafirkan dan bahkan banyak pembubaran kajian sunnah. Ya, di antara pembeda yang paling signifikan antara Ahlus Sunnah dan Khawarij adalah tadi yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari. Kalau Ahlus Sunnah mau mendoakan pemerintah, kalau Khawarij tidak mau. Ya, Khawarij tidak akan mau, mendoakan pemerintah tidak akan mau. Ya, itu di antara pembeda yang paling bisa terlihat. Ya. Saya menyesal dengan masa lalu saya. Banyak mengambil keputusan yang salah. Saya harus apa? Apakah ini takdir buruk dari Allah juga? Jelas iya.
Dulu itu takdir buruk, hari ini jadi takdir baik buat Anda kan. Sekarang Anda bisa menyesal, dan syarat taubat diterima apa? Menyesal. Ya, kalau nggak ada takdir buruk itu, Anda tidak akan menyesal hari ini, dosa-dosa Anda tidak akan diampuni, dan Anda tidak akan pernah belajar dari pengalaman. Ya, maka dulu dirasa buruk, tapi kemudian hari kita akan merasakan inilah sebuah kebaikan. Ya, ini adalah sebuah kebaikan. Baik, barakallahu fikum. Ini aja yang bisa saya jawab ya. Seperti khair insyaallah. Mudah-mudahan ada yang terjawab, ada yang tidak terjawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dengan keberadaan kita di tempat ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan dalam menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Pertama juga saya terima kasih kepada MIR Majelis Ilmu Romangun, juga Masjid Al-Mizan, dan setiap peserta yang hadir, yang muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di daurah-daurah yang lain, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman dari apa yang kita pelajari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.